Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Bapak. Tentunya di jadwal pembelajaran hari Senin, yaitu BTQ, baca tulis Al-Quran. Insya Allah, hari ini kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita minggu kemarin tentang hukum nun sukun dan tanwin. Untuk itu, silakan persiapkan diri kalian, siapkan alat tulis kalian, dan harus catat materi yang Bapak sampaikan. Kenapa? Karena nanti ketika ada ujian ataupun ulangan harian, kalian bisa mengulang materi yang Bapak berikan. Terima kasih, silakan tonton videonya. Baik anak-anak, hari ini kita akan memulai mata pelajaran BTQ, baca tulis Al-Quran, dengan materi pokok hukum nun sukun dan tanwin dengan tema idgham. Persiapkan diri kalian, selamat belajar. Hukum nun sukun dan tanwin. Kemarin kita telah membahas pembagian hukum nun sukun dan tanwin. Masih ingat ada berapa? Hukum nun sukun dan tanwin dibagi menjadi 4. Pertama idhar, kedua idgham, ketiga iqlab, keempat ikhfa. Dan kita telah membahas hukum nun sukun dan tanwin yang pertama, yaitu idhar. Sekarang kita akan memasuki hukum nun sukun dan tanwin yang kedua, yaitu idgham. Perhatikan baik-baik. Kedua, idgham. Menurut bahasa, idgham artinya memasukkan. Sedangkan pengertiannya ialah bertemunya nun sukun atau tanwin dengan salah satu huruf idgham dan bunyi nun sukun atau tanwin tersebut dimasukkan ke dalam huruf idgham. Maksudnya adalah setiap ada nun sukun atau tanwin, ketika bertemu dengan salah satu huruf idgham, maka bunyi nun sukun atau tanwin tersebut dimasukkan ke dalam huruf idgham. Huruf idgham ada 6. Pertama ya, kedua nun, ketiga mim, keempat waw, kelima lam, keenam ra. Maka hafalkan huruf idgham. Contoh, perhatikan contoh berikut. Huruf ya. Mayyaqulu, nun sukun bertemu dengan ya. Yauma idziyasduru, tanwin kasroh bertemu dengan ya. Pada dasarnya, kalimat pertama asal katanya adalah man yaqulu. Tapi karena di sini ada nun sukun bertemu dengan ya, maka bunyi nun sukun tersebut dimasukkan ke dalam huruf ya. Mayyaqulu. Jadi bunyi nun sukun tersebut hilang, dimasukkan ke dalam huruf ya. Begitupun dengan bunyi tanwin kasroh pada lafaz yauma idziyasduru, maka bunyi yang seharusnya yauma idin yasduru, tapi karena di sini ada tanwin kasroh bertemu dengan ya, hukumnya idgham,
maka bunyi tanwinnya hilang, dimasukkan ke dalam huruf ya. Yauma idzi yasduru. Begitupun dengan huruf nun. Min ni'mati, nun sukun bertemu dengan nun. Hikmatin nafi'atin, tanwin kasroh bertemu dengan nun. Kesimpulannya adalah setiap ada nun sukun atau tanwin, ketika bertemu dengan salah satu huruf idgham, maka bunyi nun sukun dan tanwin tersebut dimasukkan ke dalam huruf idgham. Begitupun dengan huruf idgham yang lainnya. Tugas harian. Setelah kalian memahami tentang pengertian dan contoh daripada idgham, maka Bapak akan berikan tugas harian untuk kalian semuanya. Tugasnya adalah carilah contoh idgham dalam Al-Quran, masing-masing huruf idgham satu contoh, ya satu contoh, nun satu contoh, mim satu contoh, waw satu contoh, lam satu contoh, dan ro satu contoh. Jadi totalnya 6 contoh. Bapak ulang, carilah contoh idgham dalam Al-Quran, masing-masing huruf idgham satu contoh. Kerjakan di buku BTQ ya. Setelah selesai, foto tugas kalian, kemudian kirimkan ke Bapak melalui WhatsApp. Jangan lupa sertakan nama dan kelas. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.